semuanya, kembali lagi dengan saya Cherry Sumati dengan NIM 2231412. Kembali lagi, ini adalah pertemuan ketiga di kelas teknik produksi film. Jadi di pertemuan ketiga ini tuh udah ada yang memimpin, yaitu kelompok 1 seperti Raffi dan Jia yang saya ketahui, karena kita beda kelas, jadi ketika digabung saya lupa ingat gitu. Saya akan mengingatnya kembali di pertemuan yang akan datang. Yang dibahas kelompok 1 itu sama dengan pembahasan kita sebelumnya tentang pengertian film, terus ada film sebagai bentuk komunikasi massa, film realitas sosial, sama imajinasi pengantar itu apa aja sih, sama sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Dan juga nanti tuh ada membahas tentang sinopsis tentang drama atau film yang berbau unsur bimbingan dan konseling. Di pengertian film kita ulas kembali. Film itu adalah berasal dari kata sinematografis, yaitu melukis gambar dengan cahaya, dan juga film sebagai bentuk komunikasi massa. Itu film merupakan media komunikasi yang berbau audiovisual. Audiovisual kan bisa suara, bisa gambar, digabungkan. Juga ada film realitas sosial. Film realitas sosial itu adalah jenis film yang menggambarkan dan menyoroti berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di film realitas sosial itu apa aja sih menggambarkan? Nah, yang pertama ada menggambarkan realitas sosial, yaitu mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang terjadi di situasinya di suatu saat itu gitu. Jadi menggambarkan realitas sosial. Selanjutnya ada menggunakan realism. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menghadirkan pesan moral. Tentunya dong di dalam film itu, maupun film apa aja itu pasti ada menghadirkan pesan moral, membawakan pesan moral yang dapat mempengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat, karena kita membahaskan tentang realitas sosial. Yang selanjutnya ada pengkritikan sosial. Jadi di film realitas sosial juga bisa kita taruh buku-buku kritik untuk filmnya, untuk kehidupan di masyarakat kita. Selanjutnya ada imajinasi pengantar, yaitu komponen yang paling penting untuk pembuatan film. Apa aja sih? Nah, ini teman-teman, yang pertama ada karakter fiktif, yang kedua ada cerita fiktif, yang ketiga ada komposisi musiknya. Itu perlu diperhatikan juga tuh musiknya, teman-teman. Yang keempat ada pengertian film itu sendiri, sama yang kelima ada komunikasi imajinasi. Nah, tadi sudah dibahas ya sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Mulainya sudah pernah dijelaskan ya pada pertemuan pertama. Awal mulanya itu Moebius melakukan dengan salah satu temannya untuk merekam jejak kaki kuda, namun itu gagal. Nah, pada tahun 1875-an juga terus dikembangkan sampai sekarang menjadi luar biasa gitu ya teknologinya. Ada film dokumenter juga gitu. Teman-teman bisa baca sendiri sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia itu sangat panjang sejarahnya. Mulai dari tahun 1800-an itu sudah terjadinya sejarah film di dunia. Jadi ada juga di setiap makalah itu kan harus ada sinopsis dan analisis film yang berbau dengan bimbingan dan konseling. Yang diangkat kelompok 1 itu tentang judulnya Miracle in Cell nomor 7. Jadi ini adalah sebuah drama yang sangat mengharukan, teman-teman, yang mengisahkan tentang kisah perjuangan seorang ayah pada putrinya di tengah situasi sulit, karena perlu teman-teman ketahui di Miracle in Cell nomor 7 ini seorang ayahnya bernama Dodo dan ada anaknya namanya Kartika. Dia itu ayahnya memiliki keterbelakangan disabilitas gitu ya. Dodo itu dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah dia lakukan gitu. Jadi kalau bahasa kita ini difitnah ya teman-teman. Namun di dalam penjara itu dia dipenjara ini karena dituduh. Nah,
dalam penjara itu awalnya Hitler perlakukan kasar karena yang penjaranya orang-orang yang emang keras gitu. Nah tapi di dalam penjara ternyata seiring berjalannya waktu teman-teman itu membantu Dodo untuk bertemu dengan anaknya karena hanya anaknya yang Dodo punya gitu. Di dalam pesan bimbingan dan konselingnya itu ada pentingnya empati dan penerimaan. Jadi pentingnya empati itu karena kita susah banget ya menciptakan empati kepada sesama gitu dengan melatih empati kita. Jangan jadi orang yang cuek-cuek aja. Kalau kita nemuin orang yang kesusahan, kalau semisal kitanya mampu untuk membantu, silahkan dibantu. Kalau tidak bisa membantu, cukup mendoakan. Di dalam film ini tuh pentingnya empati dari teman-teman Dodo yang di penjara dan penerimaan Dodo yang memiliki keterbatasan mental gitu. Terus pesannya lagi adalah kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah. Jadi luar biasa pengorbanan seorang ayah itu. Jadi Dodo itu ingin bertemu dengan anaknya, terus dimasukin ke anaknya itu, dipaketin terus dimasukin ke dalam kotak gitu untuk bertemu dengan anaknya aja gitu. Tapi rela membantu gitu. Jadi kasih sayang dan pengorbanan seorang ayah itu ada banget di situ. Bagi teman-teman yang rindu akan rumah, mungkin teman-teman kos bisa menonton tentang Miracle in Cell nomor 7. Dan juga pesannya adalah perjuangan untuk melawan ketidakadilan. Sangat sulit mungkin untuk melawan ketidakadilan, namun teman-teman Dodo itu terus mendukung Dodo untuk melawan ketidakadilan itu. Karena rasanya cukup menyakitkan kalau kita tidak melakukan sesuatu tapi kita dituduh. Dan juga pesan bimbingan dan konselingnya itu. Yang selanjutnya ada dukungan psikologis, karena teman-teman ya, seorang manusia itu butuh banget namanya dukungan psikologis, karena dengan dukungan psikologis itu kita jadi lebih kuat gitu untuk menjalani hari-hari aja. Kita tuh butuh untuk seseorang yang menyemangati kita, sekedar menyemangati, ayo semangat gitu. Kita tuh butuh itu. Maka bisa diambil dukungan psikologis yang diterima oleh Dodo itu sangat penting untuk membuat dia menjadi lebih kuat. Terima kasih, sekian aja yang dapat bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat. Bimbingan konseling Islam cerah menceriakan. Dadah.